Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mampu memahami struktur dan fungsi sistem gerak pada manusia dengan benar. 2. Peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi sistem gerak dengan mekanisme gerak pada manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu memahami kelainan yang terjadi pada sistem gerak dengan tepat. Apa itu sistem gerak pada manusia? Sistem gerak pada manusia adalah sistem organ yang memungkinkan manusia bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang otot, tulang sendi, dan organ-organ lainnya. 1. Sistem rangka pada manusia. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras, disebut juga tulang rangka atau tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang, seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain, seperti ligamen, jaringan ikatan yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya, tendon jaringan ikatan yang menghubungkan otot dengan tulang, dan otot. A. Sistem rangka pada manusia. Sistem rangka pada manusia terbagi atas 5 fungsi utama, yaitu yang pertama, penopang atau penegak tubuh. Penopang atau penegak tubuh adalah sistem rangka yang menyediakan struktur yang mampu menopang seluruh tubuh. Yang kedua, tempat penyimpanan kalsium dan lemak. Di dalam tulang terdapat berbagai mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Yang ketiga, penghasil sel-sel darah. Penghasil sel-sel darah, sel-sel darah merah atau sel-sel darah putih, dan komponen darah lainnya dihasilkan pada sumsum tulang merah yang mengisi ruangan dalam kebanyakan tulang, terutama pada tulang pendek, tulang pipi, tulang tak beraturan, jaringan kalselus atau tulang berbentuk spons, pada ujung tulang pipa, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang keempat adalah pelindung alat-alat tubuh penting. Jaringan ini atau organ ini dikelilingi dan dilindungi rangka. Sebagai contoh, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang kelima, alat pergerakan. Alat pergerakan atau tulang-tulang bertindak sebagai pengikut apabila otot-otot yang melekat pada tulang yang berkontraksi menghasilkan gerakan yang bertumpu pada sendi. Dua, sistem otot manusia. A. Jenis otot manusia. Otot manusia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan penampakannya. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik dikatakan otot yang karena adanya daerah gelap dan daerah yang terang, berselangan kalau dilihat dengan mikroskop. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos di bawah mikroskop otot polos bekerjanya di bawah kesadaran, misalnya pada rahim, usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bekerjanya di bawah kesadaran kita. Bentuknya bergaris melintang. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. B. Struktur anatomi otot. Setiap otot terdiri dari beberapa ratusan hingga beberapa ribuan myofibril. Terdapat banyak filamen tebal dan filamen tipis yang disusunnya sejajar. Setiap filamen terdiri dari atas 2 untaian manik-manik yang saling berfilir. Butir-butir manik-manik tersebut adalah molekul globular dari aktin.
Setiap filamen tebal terdiri sekumpulan molekul miosin. Ketiga, gangguan atau penyakit pada sistem rangka. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang menjadi tipis, rapuh, keropos, dan mudah patah akibat berkurangnya massa tulang, khususnya kalsium yang terjadi pada waktu lama. Komplikasi serius dari osteoporosis yang sering terjadi adalah patah tulang. Berikutnya adalah patah tulang. Patah tulang disebut juga fraktura, dapat berupa sebagian dapat pula seluruhnya, memperlihatkan 3 bentuk patah tulang. Yang pertama, fraktura atau batang hijau. Ini adalah merupakan salah satu patah tulang sebagian yang umum terjadi pada anak-anak. Yang kedua, yaitu patah tulang sederhana, yang terjadi jika tulang retak menjadi 2 bagian, tetapi ujung tulang yang patah tidak keluar kulit. Yang ketiga, patah tulang neo atau terbuka. Ujung tulang yang patah menyobek kulit dan muncul keluar. Pada patah tulang jenis ini, ujung tulang yang keluar diserang bibit penyakit. Berikutnya adalah luka pada sendi. Kecelakaan pada sendi yang paling umum adalah keseleo. Keseleo ini terjadi jika ligamen yang tendon di sekitar sendi tertutup. Pada keseleo ini yang hebat, jaringan itu dapat roboh. Adik-adik perlu ketahui juga bahwa bentuk lain kecelakaan pada sendi adalah dislokasi. Pada kasus dislokasi, ujung tulang tertarik keluar sendi, di mana ligamen yang menghubungkan tulang pada sendi tergegut dan sobek. Dan juga bursitis merupakan masalah sendi yang tidak secara langsung berhubungan dengan luka. Jadi tanpa kantung ini tendon akan bergesekan satu dengan lainnya. Sekian dari materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem gerak manusia adalah sistem yang terdiri dari tulang otot sendi dan organ-organ lainnya yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia bergerak. Sistem gerak manusia juga disebut sebagai sistem muskuloskeletal. Sekian dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.